Oke, dari gua dulu ya Ji. Ini ada cerita karena ini Halloween. Mulai Bang Fan. Jadi Halloween itu adalah malam yang terkenal akan cerita hantu dan menyeramkan. Kita akan langsung cerita dari India. Dari salah satu negara paling unik, paling indah, paling bagus, paling enak makanannya, dan paling variatif orang-orangnya, India guys. Jadi dulu di India pernah ada satu tempat yang aneh banget di India guys. Namanya adalah Goa Barabar. Wih, Barabar Goa apa tuh bang? Itu adalah Goa Barabar. Gua Barabar, oke. Yes. Jadi Goa ini tuh sebenarnya sangat aneh karena manusia zaman sekarang itu untuk ngebikin sesuatu itu perlu mesin, bener gak Ji? Bener. Nah, dulu di sini itu ada goa yang bisa dibikin dindingnya itu halus, bentuknya saking cleannya itu hampir kayak kaca. Terus dia pakai marmer yang bagus banget, namanya adalah Goa Barabar. Dan goa ini umurnya 2000 tahun, Ji. 2000 tahun? Sesuai video yang gua kasih Kok lihat. bisa sehalus itu? Nah, jadi di tengah hutan Bihar di India ada sebuah tempat yang dulunya sempat tertimbun, tapi ada ketahuan. Namanya Goa Barabar. Tempatnya tuh sepi banget, nggak ada sinyal. Pokoknya cuma bunyi angin lewat masuk dari jendela. Nah, terus si ini tuh katanya kalau lu masuk ke dalam itu rasanya kayak lu ada di bagian lain di dunia, dimana itu kayak lu masuk portal ke alam gaib yang lain. Oke. Nah, sampai ada peneliti waktu itu neliti dan bilang kalau ini dibangun oleh Raja Ashoka pada zaman Ajivika 200 tahun sebelum Masehi. Kebayang nggak ini goanya sebagus ini 200 tahun sebelum Masehi? Sesimetris itu nih. Sesimetris dan sebagus itu. Lu tahu yang paling gila apa? Teknologi yang dipakai masa itu nggak mungkin ada untuk bisa bikin kayak gini 200 tahun sebelum Masehi. Damn. Kok bisa? Karena nah itu lihat ya, hasilnya tuh bener-bener bukan cuma rapi tapi simetris sempurna banget di dalamnya ya. Setiap sudut tuh 90 derajat, pantulan cahaya jatuh tuh tepat di arah yang sama. Sampai di dalam salah satu goa tuh ada pintu palsu. Jadi nggak bisa dibuka nih. Tapi bukan pintu palsu, ternyata itu kayak portal yang dikunci dari dalam dan nggak ada yang tahu cara bukanya gimana. Nah, ada satu tim arkeolog India tahun 96. Jadi mereka masuk ke sana bawa alat sonar ya, nggak cuci tangan dulu seperti biasa. Getaran dari dinding itu nggak solid, jadi ada ruang kosong di belakang pintunya, kata peneliti India ini. Nah, setiap mereka coba bor, mesin mereka tuh mati serentak, baterainya drop, alat ukurnya error, terus di udara ada suara aneh, frekuensi rendah, kayak dengungan mesin dari bawah tanah. Terus beberapa peneliti itu sampai ada yang bilang kayak suara itu tuh bikin dadanya getar, kayak sakit gitu dadanya waktu denger sakit dadaku. Mulai mereng. Pokoknya ada kayak gitunya pas dia denger getaran dari dalam goanya. Oh, oke. Nah, sampai ada yang legenda lokal itu percaya kalau Goa Barabar tuh bukan hanya tempat ibadah atau tempat apa buat raja dulu, tapi dia menyembunyikan sesuatu di dalam sana. Dan akhirnya waktu dicek ruang resonansi goanya tahun 2007 sama peneliti Jepang, dia bilang kalau sebenarnya ada sesuatu di belakang pintu itu yang memantulkan Ada sesuatu. suara. Ya, ada sesuatu setinggi 3 meter di belakang pintu yang nggak bisa dibuka itu. Dan itu sampai sekarang nggak tahu sebenarnya apa. Nah, pemerintah India ini sampai sekarang menutupin beberapa bagian di Goa Barabar karena dibilang strukturnya nggak stabil. Tapi sebenarnya bukan itu alasannya. Jadi masih ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, itu katanya adalah salah satu tempat terseram di India yang banyak orang tidak tahu ya. Karena I see. Karena salah satunya itu yang paling aneh dari ini. Kalian pernah masuk goa Belanda mungkin ke goa lain atau apa? Di goa-goa ini tuh kadang ada langkah orang, ada wujud lain, ini suka ada yang muncul gitu. Di gua ini. Katanya gitu. Oke. Nah, ini yang paling terkenal adalah cerita waktu itu ada pemuda India. Nggak tahu ya, orang India emang agak aneh sih. Orang India ini
ternyata ada yang masuk ke sana malam-malam. Isospeed pernah kesana guys, emang iya? Emang iya Isospeed pernah ke sana ya? Nah, waktu itu mereka malam-malam datang ke sini, terus ternyata di dalam situ ada abis beberapa orang ngumpul di sana. Ngerti nggak maksud gua? Mereka datang nih, oke. Iya, Terus katanya ada bekas banyak orang di sana gitu. iya. Itu apa? Bisa? Itu adalah sekte, bro. Jadi kadang pernah ada sekte juga di sana. Makanya kenapa pemerintah India tuh akhirnya nutupin beberapa bagian karena sekte suka ke sana, entah kenapa anjing. Berarti mereka gunakan tempat ini untuk 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 ritual kan? Yes. Oke. Nah, itu yang paling unik dari semuanya. Kenapa kalau memang strukturnya nggak stabil, kenapa dia di open untuk umum? Kan nggak mungkin kan? Benar. Nggak mungkin, benar. Oh, berarti ini di open untuk umum buat wisatawan gitu ya? Iya, tapi bagian yang ditutupnya itu ternyata yang suka dimasukin sekte, katanya gitu. Tapi sekte ini tuh masuknya dari mana, Bang Pen? Nggak, jadi kan panjang nih goanya nih. Kayak di ujung-ujungnya tuh kadang suka ada sekte ngumpul gitu dulunya. Oh, dulunya. Oke. Tapi udah nggak ada lagi sekarang. Karena ditutup, dan itu adalah sejarah dari Goa Barabar. Nah, ini nih goanya nih kayak gini, kurang lebih dalamnya. Cuman yang menarik ya dari cerita ini tuh, tadi Bang Fan sempat mention ada pintu yang nggak bisa dibuka ya? Yes. Masa sih dengan teknologi yang sekarang gitu? Nah, katanya kekunci dari dalam, katanya. Kalau dipaksa gitu gimana? Harusnya bisa kan sebenarnya? Nggak ngerti tuh pembangunannya kayaknya gimana. Banyak kan, contohnya kayak di piramid kan banyak beberapa yang nggak bisa dimasukin juga. Benar. Sebenarnya kadang itu situs-situs lama itu, teman-teman. Kalau menurutku ya, itu sebenarnya bukan semata-mata pintu ini tuh nggak bisa dibuka. Tapi memang itu pilihan dari arkeolognya aja yang nggak mau buka. Bisa jadi mereka nggak mau ngerusak situs bersejarah, satu. Betul. Kedua, respect budaya. Kecuali memang pemerintah setempat ngizinin nih buat masa membuka sebuah pintu. Thank you donator Noy. Sorry Ji. Terus? Baru deh. Tumben banget Bang viewer lu lagi. Iya anjing. Lagi politik mampus anjing, viewers gua bingung lagi malam chaos ini gitu. Nggak, gua nggak mau baca chat dulu aja. Kalau memang misal nih, katakanlah pemerintah Mesir memerintahkan buat ya udah buka aja pintu ini nggak apa-apa. Baru mungkin arkeolog bisa memaksa pintu itu, entah dihancurin, entah diapain, kan terserah. Yang penting udah diizinin. Gitu teman-teman. Soalnya ada beberapa kasus, kalau teman-teman tahu, saat ini aku intermezzo dikit ya Bang. Yes. Ada beberapa cerita arkeolog itu yang tiba-tiba meninggal tiada setelah mereka ngegali makam-makam kuno di piramid. Yes, benar. Iya kan? Ternyata pas dicari tahu, itu tuh bukan kena sihir teman-teman, tapi karena kuburan itu tuh udah tertutup lama banget, jadinya penyakit pada ngumpul di situ. Dan di situ juga ada tubuh orang kan. Jadinya di situ tidak higienis dan sangat kotor gitu. Apalagi misal orang yang tiada tadi tuh karena penyakit yang bisa menular. Jadi mereka seakan-akan pas buka makamnya ini terkena kutukan. Sebenarnya enggak juga. Ada penjelasan medisnya, tapi kalau misal menurut konspirasi itu semacam kutukan karena membuka makam kuno gitu teman-teman. Tuh, jadi gitu guys, itu sebenarnya ada penyakit yang yang disembunyikan di dalamnya. Jadi kalau kita baca komen Ji, mau minta dibahas 31 Atlas, apa tuh? Bang Fandi nggak tahu? Enggak, jujur. Kira Bang Fandi itu sangat mendalami arkeologi. Jadi 31 Atlas itu apa? Kamu mau cerita nggak Ji? Bisa nggak Ji? Aku tahu cuma sekilas ya, tapi ini sepengetahuanku. Jadi 31 Atlas itu sebenarnya ini Bang, kayak NASA itu nemuin kayak ada objek yang sebenarnya objek angkasa tapi pergerakannya tuh aneh. Oh, 31. Oh, ini. Oke. Pergerakannya tuh aneh, kayak bukan meteor.
Ya siapa? Itu rumah alien Janu di sinetron India, Van. Oh iya gitu rumahnya anjir. Oh iya. Bukan alien yang preketek gitu. Perkatek. Nah, itu tuh katanya ini Bang Van, sebelum diketahuin kalau itu beneran meteorit ya. Katanya ini kapal angkasa karena bentuknya ini tuh aneh banget, gak kayak meteor biasanya. Terus pergerakannya tuh bisa random. What Itu the hell? makanya banyak yang bilang oh ini tuh pesawat alien. Tapi ternyata setelah objek itu lebih dekat dengan kita, udah bisa dikonfirmasi kalau itu hanya sebuah komet gitu teman-teman. Tapi komet kenapa bentuknya gitu kayak pesawat gitu? Gak tahu makanya. Tapi enggak sih. Nah, coba kalau kita menghentikan berpikir logis sementara gitu. Hah? Sementara aja sekarang. Kalau itu beneran alien ya? Aku Iya. tahu sih. Gue berharap kayak kita jangan berpikir semuanya itu seperti seperti seadanya gitu. Kita harus berpikir kalau oh iya baru ada alien, ada kehidupan lain misalkan. Karena ini judulnya konspirasi ultimate, Betul. jadi kita harus berpikir di luar logis ya. Yes. Kalau misal ini alien teman-teman, jujur aku takut. Karena kita ini nggak tahu niat mereka tuh apa. Satu. Kedua, mereka ini baik apa enggak ya? Itu aja. Kalau misalkan dia cuma lewat ke tata surya kita juga nggak tahu kan? Iya benar. Betul. Tapi siapa tahu mereka ngelewat terus tiba-tiba nge-scan bumi kita gitu. Terus mereka merencanakan sebuah kudeta. Oh ini bumi ternyata banyak banget sumber dayanya. Tiba-tiba besok kita diinvasi gitu. Damn. Anjir, Gak mau sih aku sih. gue cuma takutnya kalau mereka ternyata komet atau meteor ya. Beberapa kan ada yang bisa bawa penyakit dari luar angkasa, Cok. Iya benar. Komet 31 ya. Komet 31 ternyata isinya gitu ya, coy. Kalau Bang Fandi ini ternyata alien. Gimana Bang Fandi? Gue lebih open asal mereka nggak ngapa-ngapain. Enggak sih, mereka kayaknya nggak akan ngapa-ngapain, dia lewat doang ya. Gimana ya? Nggak, karena gini deh. Karena kita berpikir kayak alien misalnya. Apakah alien tahu di bumi ada kehidupan? Gue nggak yakin, Cok. Tapi dengan teknologi mereka yang kayak gitu, mereka kan harusnya tahu, oh ternyata di orbit bumi kok banyak benda-benda kayak satelit ya. Ini Iya. mungkin peradaban yang cerdas gitu, iya kan? Ya, tapi bisa jadi mereka cuma ya udah biasa aja gitu, kayak kosong dikirain gitu. Apa asap kopling? Mungkin nggak sih kayak ada probabilitas mereka pikir ya udahlah planet biasa doang lewat doang anjing. Itu lewatnya paling dekat ke Mars, masih lumayan jauh dari bumi. Tapi kan udah bisa kita lihat Bang Ace. Udah bisa Bang Ace. dilihat sama kita loh. Bang Ace. Bang Fandi. Oh dia agak telat, kok lu agak telat sih, Ji? Aku kan lihat stream Bang Fandi. Bang Fandi Nggak kan gue share layar ke lu, men. nggak kelihatan ininya. Oh iya ya. Dan Woi puja viewers dulu udah 1000 yang nonton ya. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat cek deskripsi untuk cek detail videonya. Thanks for watching, nantikan klip ataupun video-video selanjutnya. Thank you guys.